Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan sudah eksis sebelum pendidikan formal di negeri ini hadir, seperti SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kali ini pesantren ke pesantren akan mengajak Anda ke salah satu pesantren tertua di Kota Kediri, Jawa Timur. Nama pesantrennya adalah Mahir Arya Tringin Agung. Bisa dilihat sekarang di kiri kanan saya ada gubuk-gubuk. Nah, tapi jangan disangka kalau semua asramanya berupa gubuk-gubuk. Masih banyak sekali asrama modern yang berbentuk bangunan masa kini. Tapi uniknya, asrama ini kapling-kaplingnya berdasarkan kota dan kabupaten para santri masing-masing. Pondok pesantren Mahir Aryat ini menerapkan pendidikan salafi kepada para santrinya. Namun, jangan salah, mereka juga mengizinkan para santrinya untuk bersekolah formal mulai tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi di luar pondok pesantren. Dan uniknya lagi, pondok pesantren ini tidak melulu mengajarkan tentang agama, tapi mereka juga menanamkan jiwa kewirausahaan dalam jiwa para santrinya. Ingin tahu lebih lanjut ceritanya? Kita ikuti bersama liputannya. Pada sekitar tahun 1870 Masehi, Hadratus Syekh Imam Nawawi mendirikan sebuah pondok pesantren salafiyah yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian bernama Pondok Pesantren Mahir Aryatul. Dengan berbekal keteguhan hati, niat yang kuat serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memulai mewujudkan cita-cita yang luhurnya mendirikan pondok pesantren dengan membuka lahan di areal alas simpenan yang terkenal keangkerannya. Keadaan alas simpenan yang dipenuhi pohon-pohon besar mengharuskan Hadratus Syekh Imam Nawawi melakukan penebangan hutan. Seiring dengan penebangan itu, seringkali terjadi keanehan-keanehan. Di antaranya banyak pohon yang telah ditebang kemudian dikeringkan namun tidak mempan dibakar. Keanehan lain yang membuat para santri heboh adalah adanya pohon beringin yang agung atau besar sekali, meski ditebang berulang kali dan batang pohonnya telah putus, akan tetapi sulit untuk ditumbangkan. Dengan adanya peristiwa misterius itu, tidak membuat hati Syekh goyah dalam cita-cita menyiarkan dinul Islam. Beliau tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Maka Hadratus Syekh mengajak seluruh santrinya untuk membaca sholawat tersebut bersama-sama. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon beringin tersebut akhirnya tumbang seketika. Pondok Ringin Agung pendirinya Mbah Yud Imam Nawawi, asli dari Pati. Dulu pernah mondok di Siwalan Panji, Sidoarjo. Di waktu di pondok, cita-citanya tidak akan kawin kalau tidak mendapat anaknya wedono. Akhirnya alhamdulillah mendapat putra wedono bangil, namanya Mbah Landep. Setelah kawin itu mendirikan pondok di Pusjajar Purwasri. Situ sudah berbanyak santri. Terus di situ airnya sumbernya itu hanya berapa meter. Kalau waktu rendeng, waktu hujan, kalau ada orang meninggal akan mengubur itu repot karena nyumber. Dia ingin pindah cari tempat yang sumbernya cukuplah antara sekitar 5 meter sampai 8 meter. Dari pandangan tempat di sini ada masih alas gitu. Nah, izin babatnya cara
kalau waktu dulu namanya, kalau sekarang kecamatan, dulu Endep Distrik. Izinnya ke Endep Distrik Kandangan. Izin babatnya diberikan dengan huruf Jawa. Antas dia babat di ini, alas ini ada ringun yang besar sekali, makanya dinamakan Ringun Agung. Babatnya itu juga dari peserta santri-santri dari Pusdaster itu. Di waktu memotong pohon ringin, banyak korban santri, ada yang sakit, ada yang meninggal, hampir saja gagal. Mengingat para peserta banyak korban, akhirnya istikharah, minta petunjuk ke Allah, diberi aurat Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Setelah itu digerakkan kepada santri-santri yang peserta babat, akhirnya alhamdulillah sakitnya sudah berhenti, meninggalnya sudah berhenti, akhirnya bisa dipotonglah pohon beringin yang sebegitu besar. Setelah itu bisa roboh, akhirnya didirikanlah pondok pesantren. Itu tahun 1870. Benar-benar handal dan potensial tidak terlepas dari sistem serta metode belajar mengajar yang diterapkan di dalamnya. Menimbang dari hal tersebut, maka Pondok Pesantren Mahir Aryodo berusaha menerapkan sistem dan metode belajar yang sesuai dengan harapan semua komponen yang ada dalam pesantren. Sistem pendidikan yang diterapkan adalah sistem klasikal dan non-klasikal.
Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren kami mengikuti sistem klasikal berupa sistem Bandungan dan sistem Sorogan, dan juga menggunakan sistem madrasah mulai dari tingkatan ibtidaiyah sampai dengan tingkatan aliyah. Dan juga di sini ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Ada kajian fikih, ada kajian falak, ada kajian hisab, dan juga ada kegiatan merawat jenazah, juga kajian-kajian tentang agama yang lainnya. Dan untuk fasilitas yang ada di pondok pesantren kami, selain asrama-asrama santri dan juga ada masjid, musola, dan koperasi, perpustakaan, dan fasilitas yang lain, alhamdulillah hostel kami sudah komplit. Dan yang terakhir, untuk kegiatan-kegiatan di akhir tahun yang diagendakan di pondok kami, yaitu diantaranya adalah seni hadroh isjari yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Sya'ban, dan juga hadroh itu terdiri dari Izhari. Izhari adalah Ikatan Seni Hadroh Indonesia, didirikan sejak tahun 1959 oleh tokoh agama, yaitu Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan juga Kiai Idham Khalid, dan juga Kiai Bisri Samsuri, juga diteruskan oleh Kiai Haji Abdurrahim dari Pasuruan, dan diidentifikasi oleh Kiai Abdurrahim juga dan anak cucunya. Dan sampai sekarang lestari dengan baik dan dikembangkan di daerah-daerah termasuk di lingkungan pondok pesantren Tengin Agung Kediri.
Pondok pesantren ini bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia atau HIPSI, mengadakan workshop dan pelatihan kepada para santri dengan tujuan agar santri mempunyai jiwa entrepreneur dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru serta menjadikan wirausaha santri yang mandiri. Assalamualaikum Gus Munsis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luas sekali nih tempat usahanya. Ada jagung-jagung, penggilingan beras sampai ternak ayam. Barangkali bisa cerita tentang usaha Pondok Pesantren Ringin Agung ya? Ini tujuannya penggilingan padi yang diadakan keluarga Pondok Pesantren Ringin Agung untuk berbuat yang manfaat untuk santri dan lingkungan Pondok Pesantren. Yaitu wirausaha dan untuk kemandirian para santri setelah kurang dari Pondok Pesantren itu, dan bisa berbuat banyak di tengah masyarakat. Terus saya tertarik ayamnya banyak sekali tuh. Kira-kira ada berapa jumlahnya? Ya itu sekitar 7.000. Bukan berarti itu langsung 7.000 untuk membudidayakan ternak ayam, tapi mulai dari 500 kemudian diuji coba sampai bisa meningkat 7.000. Itu melalui proses sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Barangkali nanti pemirsa TVRI bisa belajar tentang bagaimana mulai awal, mulai dari pembesarannya, gimana Pak? Oh nanti ya, mulai pembesaran. Jadi mendatangkan kutuk kira-kira umur 7 hari dan itu di open. Setelah di open sampai langsung saja ringkas 4 bulan, yaitu terus bertelur. 4 bulan setengah, 5 bulan sudah telur 50%. Setelah 5 bulan setengah itu sudah 100% atau 80%. Oh, 80 sampai 100. Ya. Itu pemasarannya nggak kesulitan Pak? Pemasaran itu sangat mudah sekali. Oh, sangat mudah malah ya. Jadi sudah ada yang ngambili dari tengkulak besar dari pare itu. Ya. Kalau untuk peran santri sendiri di dalam peternakan gimana Pak? Mereka memang benar-benar terjun ke lapangan? Ya, memang dari para santri itu memang dididik untuk biar dia punya ilmu cara membudidayakan ayam. Sampai bisa berhasil dan nanti untuk membekali ilmu para santri kalau sudah terjun di masyarakat. Kalau sudah keluar pondok ya, biar tidak bingung untuk mencari usaha yang kira-kira bisa menafkahi dirinya sendiri dan berbuat banyak di sekitar lingkungan. Oh ya, baik. Suaranya ternyata semua ayam yang ada di sini ini selaminya itu betina semua. Tapi mereka bisa bertelur loh, siapa tahu kenapa. Soalnya katanya yang punya ayam ini konsentrat dalam makanannya itu sudah ada. Jadi untuk merangsang hormon mereka ada mengeluarkan telur. Nah ini telurnya nih. Hebat ya. Dan uniknya lagi, tahu nggak? Di sini bisa kedengaran lagu-lagu Islami, lagu-lagu sholawat. Katanya bapak ini agar para ayam-ayamnya ini nggak stres, jadi mereka diberi lagu-lagu Islami. Jadi ini ayam-ayam muslim semua ya.
HIMSI merupakan himpunan pengusaha santri Indonesia. Untuk berdiri, baru saja berdiri, ya alhamdulillah untuk baru mulai diri. Kami sudah memiliki proyek untuk program-program HIMSI di Kabupaten Kediri. Yang pertama adalah yang ada di Pondok Ringin Agung, ada seperti di peternakan ayam, banyak adalah di ayam petelur. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan penggilingan padi, kemudian ada juga di perkebunan jeruk, ada di mekanik seperti bengkel mobil, sepeda motor dan sebagainya. Ya ini kami sedang proyeknya HIMSI di Kabupaten Kediri. Dan setelah itu harapan kami adalah ke depan banyak sekali santri-santri yang telah pulang dari pondok menjadi pengusaha-pengusaha, minimal adalah kedepannya adalah menjadi pengusaha kelas nasional. Wah, Mas Ridwan lagi banyak kesana nih ya. Iya. Ini seragam atau apa Mas Ridwan? Ya alhamdulillah ini seragam itu perangkatan apa? Oh, Mas Ridwan sendiri santri pondok ini? Iya betul. Oh, sudah berapa tahun belajar menjahit, Mas? Ya alhamdulillah ini dari permulaan baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Nggak gengsi itu Mas, laki-laki cowok-cowok belajar menjahit gitu. Alhamdulillah kalau di sini itu mayoritas yang kreativitasnya itu dari ya laki-laki gitu. Oh, malah laki-laki Iya. ya, biar nanti ada bekal kalau Iya, ada keluar dari betul, pondok. betul. Kalau pesanannya sendiri ini dari dalam pondok, seragam-seragam pondok atau orang kampung-kampung sini juga ya? Ya alhamdulillah untuk sekarang ini baik dari rekan-rekan apa namanya teman-teman pondok sendiri, sekarang juga alhamdulillah dari luar negeri udah banyak pesanan. Oh gitu ya? Ya bukan berseragam dan sebagainya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat selalu Mas Ridwan ya. Ya terima kasih. Bagaimana pemirsa perjalanan kita hari ini? Seru dan menyenangkan sekali kan? Kita bisa belajar banyak sekali hal. Ternyata tidak semua usaha mementingkan kepentingan pribadi saja. Karena di Pondok Pesantren Mahir Ar-Riyad ini, usaha mereka lebih mementingkan bagaimana usaha mereka bisa memberi manfaat bagi sekitarnya, terutama bagi para santrinya. Sebagai bekal supaya mereka nantinya bisa memiliki bekal wirausaha. Hebat sekali kan? Sekian dulu dari kami. Semoga acara ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.